Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pagi ini disambut hujan. Tadi sempat hujan tapi kayaknya sekarang udah nggak begitu hujan ya Kak. Deras hujannya. Dan di sini ada Argo Semeru yang lagi berangkat. Tapi kali ini kita nggak naik Argo Semeru ya. Karena udah berangkat dari Tinggal juga. Jadi pagi ini kita akan bertolak menuju ke Semarang. Tapi kali ini kita naiknya dari Gambir karena kita naik kereta api Argo Muria. Nah, teman-teman tahu sendiri kalau kereta api Argo Muria ini merupakan kereta api Argo Semarangan yang kini sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Produksi tahun 2025 kalau nggak salah ya. Karena kalau sarana-sarananya tuh sarana tahun 2025. Nah, perjalanan nantinya akan kita mulai dari jam 7:15 dan akan diperkirakan tiba di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng pada pukul 12.25. Dan tadi teman-teman juga udah lihat kalau saya ada boarding face recognition dan juga ya sedikit melihat area-area stasiun Gambir. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kereta api Argo Muria pada pagi hari ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Argo Muria berhenti dengan sempurna. Oke teman-teman, jadi tadi barusan diumumin Persiapan akan segera diberangkatkan dari kereta api jalur Argo Muria satu, persiapan kereta masuk di api jalur Andalan 4 dengan stasiun tujuan Gambir ya di dari sini. stasiun Garut. Dan itu rangkaian keretanya Pada juga udah awalnya kelihatan kereta dari api sana. Pangandaran Nah, yang masih berada di sana bawah juga ada Gambir, kereta api kami Manahan persilakan Anda untuk masuk dari arah siap Solo Anda Balapan. Ini bener-bener kepada Gambir yang sibuk lain banget ya kereta pagi api ini ya. Pangandaran. Dan ya Sebelum karena kereta api kita berangkat, dimohon kereta kita udah siap di jalur 4, sebentar lagi mungkin dalam waktu dekat kita bakal masuk. Hari ini kita akan ada di eksekutif 8 seat 2D kalau nggak salah ya, 2D. Jadi ya udah kita abadiin dulu kereta api Argo Murianya masuk stasiun Gambir. Let's go. Selamat datang, kereta api Manahan. Anda telah tiba di stasiun Gambir. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah kanan, arah kedatangan kereta api, atau sebelah timur. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, good morning. Welcome to Manahan Train. You have arrived at PT Kereta Api Indonesia. Oke, karena kita ada di eksekutif 8, inilah kereta yang akan membawa kita ke Semarang. Didalangi oleh K102511 SMC yang artinya ini merupakan kereta eksekutif, tidak berpenggerak atau dibawa oleh lokomotif, produksi tahun 2025, urut ke-11 di pos Semarang Poncol. Nah, akhirnya kereta api Semarangan punya stainless steel new generation dan kali ini kita akan nyobain Argo Muria ya teman-teman. Kita langsung masuk ke dalam rangkaian kereta api Argo Muria karena kebetulan seat 2D ada di belakang. Asik. Kita langsung kita langsung masuk aja ke dalam rangkaian kereta api Argo Muria. Ini masih di setting night mode sepertinya ya. Wah, keren banget. Dan disinilah kita akan duduk selama 5 jam 10 menit ke depan. Dingin banget. Tadi udah kena angin hujan, terus habis itu kena angin Argo Muria. Feels really great ya. Oke, mungkin kita sambil muter-muter dulu aja karena keberangkatan kereta api Argo Muria masih cukup lama, jam 7.15.
Oke, jadi karena kereta api Argo Muria-nya masih cukup lama ya berangkatnya, sekitar 40 menitan lah ya kayaknya. Nggak nyampe 40 menit, tapi mungkin masih lama ya, terhitungnya masih lama. Jadi mungkin saya mau sedikit ngejelasin perjalanan kereta api Argo Muria yang akan kita tempuh selama 5 jam 10 menit ke depan. Jadi kereta api Argo Muria ini adalah kereta api kelas Argo, eksekutif Argo yang melayani rute Gambir, Semarang, Tawang, Bang Jateng. Dengan stand formasi tadi itu ada 9 eksekutif ya. Ini saya eksekutif 8. Dan di sana masih ada 1, berarti benar 9 eksekutif, dan ya cuma eksekutif aja sih. Nah, kereta api Argo Muria ini tadinya merupakan rangkaian kereta yang menggunakan New Image ya teman-teman. Yang K1NI, yang New Image kayak Argo Merbabu yang sekarang. Tapi per tanggal 15 Juni 2025 bersama dengan saudara kembarnya Argo Sindoro, kereta api Argo Muria mendapatkan jatah stainless steel new generation yang diproduksi oleh Inka. Nah, untuk perjalanan kereta api Argo Muria sendiri akan dimulai dari Gambir pukul 7:15 dan akan berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang, Tawang, Bang Jateng. Jadi benar-benar berhentinya di stasiun-stasiun yang gede aja ya. Kalau buat Jatinegara sama Bekasi, kalau Jatinegara kayaknya alasan kenapa Argo Muria berhenti itu karena mungkin untuk mengakomodir. Pakai bahasa simpelnya aja ya, bahasa simpelnya untuk memastikan penumpang-penumpang yang nggak bisa ke Gambir bisa dilayani di stasiun Jatinegara yang stasiunnya itu bisa dijangkau banyak orang. Jadi stasiunnya itu bisa buat KRL yang mau transit ke KAJJ bisa langsung boarding di Jatinegara, nggak perlu ke Gambir lagi. Dan untuk stasiun Bekasi karena ya Bekasi kota besar bro, jadi harus berhenti. Bahkan sekelas Argo Semeru aja yang nomornya 1 digit KA6 dan 5 itu berhenti. Kalau Bima 7 doang yang melintas langsung. Dan Argo Muria ini nanti bakal berhenti juga di stasiun Bekasi. Kalau dari jadwalnya sih yang saya ingat, berangkat Gambir 7.15, nyampe Jatinegara 7.30, berangkat lagi 7.32, berhenti Bekasi lagi 7.43, berangkat dari Bekasi 7.45. Jadi lumayan ngecer ya, lumayan ngecer, tapi sampai Bekasi doang. Nanti Bekasi langsung Cirebon, Cirebon langsung Tegal, Tegal langsung ke Pekalongan, Pekalongan langsung Semarang, Tawang, Bang Jateng. Begitu teman-teman. Keren banget. Ini Purwojaya ya belum masuk, padahal Purwojaya berangkat duluan. Ini pengumuman. Oke, jadi sekarang jam 6:50-an. Ini aku habis beli minum sama makan di kereta makan. Dan di jalur 3, 10 menit lagi padahal Purwojaya berangkat. Tapi keretanya belum ready. Tapi ini pengumumannya sih bentar lagi mau masuk ya. Bener-bener ngerokok. Kesini. Dan yap. Ini kayaknya jalur 3 persiapan masuk kereta api Argo Purwojaya. Ya Argo Mendoan bener sih. Nah tuh kelihatan tuh. Tuh kelihatan kan keretanya. Persiapan masuk. Asik. Jeda cuma 10 menit doang dari jam berangkat. Gila. Oke, jadi perjalanan kereta api Argo Muria belum dimulai ya, karena di sebelah sana masih ada Purwojaya. Purwojaya duluan yang berangkat, tapi Argo Muria yang masuk duluan. Nah, sebelum kita mulai perjalanan kali ini, saya pengen sedikit kasih lihat ke teman-teman fasilitas-fasilitas yang ada di kereta eksekutif Argo Muria. Sebenarnya kalau secara fasilitas tuh kayaknya sama aja kayak eksekutif stainless steel new generation lainnya, cuma yang agak beda adalah tahun produksinya. Yang ini tuh tahun 2025. Nah, kalau dari sisi depan ya, diputar dulu.
Nah, kalau depan sendiri ini ada kantong ya. Ini kantong, nyebutnya kantong. Terus dikasih waste bag juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya sampah bisa dibuang ke waste bag ini. Nanti dikasih ke OTC yang lagi muter rangkaian. Di sini juga ada 2 ya, karena memang kursinya berdua. Nah, terus di sini juga ada stop kontak. Dari dulu tuh pengen nyebut stop kontak tuh gak kepikiran. Ngomongnya charger mulu ya. Nah, terus untuk kaki sendiri di sini untuk ini jarak antar kursinya juga lumayan lega. Terus juga ada leg rest. Nah, jadi bisa buat istirahatin kaki. Terus kalau misalnya udah selesai pakai tinggal ditekan nanti naik sendiri deh. Nah, terus kalau dari kursi sendiri dia tuh ada reclining seat. Jadi kan kalau normalnya kan bentuknya kayak gini ya. Gimana ya nunjukinnya ya? Ini deh. Perbandingannya kayak gini. Kalau dengan pencet di sini ini ada tombol. Kalau dipencet nanti dia bakal mundur. Jadi teman-teman bisa duduk dengan lebih nyaman kayak gini. Di sini juga ada kayak apa ya namanya ya, nyebutnya tuh susah. Dan juga di sini ada tirai. Jadi kalau teman-teman kepanasan itu kan tinggal ditutup aja. Terus kalau mau bukanya tinggal buka kayak begini. Nah, kalau misalnya dari informasi-informasi itu teman-teman bisa ngelihat di sini. Di sini ada PIDS. Jadi di sini bakal dikasih tahu informasi next stop stationnya di Jatinegara, jamnya jam berapa, kecepatannya berapa, suhu ruangannya berapa. Terus di sini juga eksekutif berapa, eksekutif 8. Nah, buat ABCD-nya tuh nanti kelihatan di sini nih. AB di sebelah kiri, CD di sebelah kanan. Buat informasi lebih lanjut kayak kondektur, terus informasi lebih jelasnya dari yang di PIDS ini, teman-teman bisa lihat di layar informasi yang ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini kalau penanda kursinya dia tuh pakai lampu yang namanya LED, tapi kayak bukan LED, tapi nggak tahu deh, ini kayak LED. Dan kalau AB yang di sebelah kiri itu AB itu dapat yang kursi sebelah jendela, dan yang yang A-nya ya maksudnya ya. Kalau yang B-nya itu yang gang. Begitu juga yang CD, C yang ini, D yang tempat saya. Seperti itu. Oke, ini 5 menit menjelang keberangkatan kereta api Argo Mulia. Sekarang jam 7:10 kalau nggak salah. Oh, di sini 7:07. Di HP ada 7:10 soalnya. Dan kita akan berangkat dari jalur 4. BTW ini sambil makan bekal. Jadi tadi itu beli Xiaomi karena nggak ada sendok di bekal sini. Jadi beli Xiaomi cuma buat ngambil sendoknya doang. Nah, kita mulai perjalanan dari jam 7.15. First stopnya di stasiun Jatinegara. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perjalanan hari ini dengan doa semoga sampai Semarang dengan selamat ya, nggak kurang apapun. Bismillah. Oke, jadi kurang lebih sekitar berapa menit ya? Sekitar 5-8 menitan ya. Perjalanan kereta api Argo Mulia telah kita mulai. Dan ini kita bentar lagi mau melintas langsung. Alhamdulillah. Kita akan segera melintas langsung di stasiun Manggarai. Stasiun transit, stasiun Saksi Bisu, Pejuang Rupiah di area ibu kota ya. Ini benar-benar stasiun yang nggak pernah sepi. Mau weekdays, mau weekend selalu ramai. Wah, nggak
kalau udah lewat Manggarai rasanya tuh udah jauh dari Jakarta. Dan yap, halang sama CR. Nah, setelah Manggarai kita belok ke arah kiri, tapi nggak kelihatan juga sih percabangan ke arah Bogornya ya. Cuman kalau nanti kita ke kiri, yang jelas kalau kita belok ke kiri kita akan mengarah ke arah Jatinegara. Dan yap, dalam beberapa menit ke depan kereta api Argo Muria akan berhenti di pemberhentian pertamanya, yaitu stasiun Jatinegara. Oke, jadi ini pemberhentian pertama kereta api Bengawan berangkat dari Negara, dan kita ada di stasiun Jatinegara. Berarti cuma 2 menit, dari jam 7.30 sampai jam 7.32. Nah, yap. Nah, karena keretanya cuma sebentar, jadi kita langsung masuk aja. Keretanya nggak lama berhentinya. Let's go. Oke, jadi sekarang perjalanan kereta api Argo Muria kembali terhenti di stasiun Bekasi untuk naik turun penumpang. Yes. Kalau dari jadwalnya 7.43 sampai 45, dan ini udah pengumuman. Cepet banget berhentinya. Oke. Dan setelah stasiun Bekasi nantinya kereta api Argo Muria nggak akan berhenti di mana-mana lagi, langsung lanjut sampai ke Cirebon. Nah, saya goodbye dulu sama rumah. Merah sih, tapi udah masuk aja.
perjalanan kereta api Argo Muria telah melintas langsung di stasiun Cikampek. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kita sudah meninggalkan Daup 1 Jakarta, ditandai dengan tadi ada pelang-pelang kayak meninggalkan Daup 1 Jakarta ya kalau nggak salah. Entah ya di sebelah sini atau di sebelah sana, antara dua itu lupa saya juga. Dan karena kita berbelok ke arah kiri, maka kereta api Argo Muria telah masuk di petak Cikampek Cirebon, yang mana menjadi tanda kalau kita sudah berada di Daup 3 Cirebon. Nah, seperti biasa Cikampek Cirebon merupakan petak bosan buat saya, tapi ya overall nggak bosan-bosan banget karena ini perjalanan pagi dan juga enak juga ya. Suasananya tadi pagi masih hujan, adem, terus sekarang kayak berasa mataharinya baru terbit, jadi suasananya cukup enak buat melihat pemandangan di luar gitu. Nah, dari Cikampek sampai Cirebon ini kita nggak berhenti di mana-mana, jadi langsung bablas sampai Cirebon. Dan kalau dari jadwalnya kereta api Argo Muria itu nyampe di Cirebon itu jam 9.48 kalau nggak salah, 9.48 menit. Ya jadi kurang lebih 1,5 jam atau 1-2 jam, nggak 1,5 jam lagi kita baru sampai di stasiun Cirebon. Nah, nanti kita bakal lewat juga di stasiun Pegadaian Baru, yang mana minggu lalu itu terjadi insiden anjlokan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nanti saya kurang tahu ya, ini keretanya masih dikenai kaspat atau ada pergantian jalur atau seperti apa. Cuman yang jelas kalau kita udah bisa lewat sini berarti jalur tidak aman, karena memang kejadiannya juga baru seminggu yang lalu ya. Jadi alhamdulillah Argo Muria hari ini bisa jalan sesuai jalurnya, karena minggu lalu Argo Muria dan Argo Sindoro ada yang sampai muter lewat Bandung gitu. Jadi ya waktu cukup banyak, jadi telatnya juga banyak banget kemarin. Oke, kita sudah masuk di petak pemirsa, dan sudah saatnya kita menikmati area Cikampek Cirebon yang cantik, meskipun lihatnya sawah-sawah doang ya. Oke, jadi sekarang kita mau inspeksi toilet dulu. As always, perjalanan kereta api Argo Muria gak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada toilet, bener gak? Karena ya ini tempat untuk orang-orang yang dalam kondisi darurat harus melakukan pengeluaran. Dan di sini untuk ada ya, as always kalian pasti butuh kloset ya, buat buang air kecil maupun buang air besar. Kalian bisa menggunakan ini secara gratis kalau kalian bayar keretanya. Terus di sini ada tekan tombol ya, tombol flashnya buat bersihin kloset. Di sini juga ada kayak flash buat bersihin badan kalian kalau udah selesai buang air. Terus habis itu disediain juga wastafel. Ini wastafel tuh ada, wastafelnya tuh ada dua keran. Jadi satu punya keran itu buat keran yang ini nih. Keran yang ini itu buat air di sini. Jadi kayak buat teman-teman kalau mau cuci tangan atau mau bersih sesuatu itu pakai ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sekiranya mau wudhu, mau sholat, nah teman-teman bisa pakai ini karena ini adalah keran untuk foot washer yang ada di bawah sini. Nah,
juga ada kaca buat teman-teman yang mau ngaca. Nah kalau misalnya di toilet itu ini kuncinya kayak begini, ada seperti digeret. Digeret. Saya kalau misalnya teman-teman udah selesai ke toilet tinggal dibuka terus ini ditarik. Nah, dan juga sedikit informasi ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau buang air kecil atau buang air besar, diperhatikan juga posisi toiletnya, karena sekarang di stainless steel new generation toilet itu dibedain. Jadi kalau misalnya buat toilet pria itu ditandai sama warna biru, jadi biru. Kalau buat wanita itu warnanya pink kayak yang ini kan warnanya pink ya. Jadi ini buat wanita, ini buat wanita, yang di sana buat pria. Dan juga sebenarnya kalau di ujung-ujung tuh pasti bakal dikasih tanda kayak. Dan juga seperti ini. Di sini ada toilet wanita, di situ toilet pria. Jadi teman-teman tolong jangan sampai ketemu karena bahaya. Kalau teman-teman mau ke toilet pria tapi tahu-tahu masuknya ke toilet wanita kan nggak lucu ya. Jadi gitu. Oh ya, tambahan satu, kalau misalnya toilet wanita itu ada yang namanya baby cat dress nomor 1. Jadi kalau misalnya baby cat dress itu digunakan untuk para ibu-ibu yang udah punya anak bayi yang mungkin mau ganti popok atau segala macam. Jadi seperti itu teman-teman buat inspeksi toilet kali ini. Kita langsung masuk aja, di suasana berisik banget gitu. Di Kampek Cirebon berisik banget. Oke, jadi kereta api Argo Muria barusan melintas langsung di stasiun Haurgelis. Jalannya nggak tahu kenapa pelan. Padahal di Pegadaian Baru tadi yang notabene dia stasiun yang habis kena laka ya, kena anjlokan, tapi keretanya tuh nggak sepelan ini gitu. Nggak tahu kenapa di area Cikampek Cirebon apalagi tuh di area sekitaran Haurgelis Cilegon tuh kayak sering banget kena touchpad ya. Ini aja berapa kpc ya, 5152. Iya cuma 52. Tadi itu lewat Haurgelis tuh cuma 37an. Entah ada apa ini di jalur Cikampek Cirebon. Dan ya pasti aku yakin sih ini pasti masuk Cirebonnya atau ya resiko kalau lewat jalur sini memang karena jalurnya rame, jadi relnya sering perawatan. Ya udahlah, kan lumayan juga kalau misalnya kereta pelan lebih lama di dalam kereta kan. Oke, jadi saat ini perjalanan kereta api Argo Muria telah melintas langsung di stasiun Jatibarang. Melintas langsung dengan kereta api Argo Muria di stasiun Jatibarang. Ini menjadi sedikit pertanda kalau kereta api dalam waktu kurang dari sejam akan segera tiba di stasiun Cirebon. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat Jakarta Cirebon itu Jakarta Semarang itu
Oke, saat ini perjalanan kereta api Argo Muria telah tiba di stasiun Cirebon ya. Pemberhentian ketiga setelah Jatinegara dan Bekasi. Dan teman-teman, pemberhentian kereta api Argo Muria hanya sekitar 5 menit aja. Dan tadi masuknya juga tepat waktu. Dan ini ada sedikit kejutan, kita melihat kompartemen X anjlokan di Pegadaian Baru yang dibawa ke area stasiun Cirebon. Parkir di jalur 6 stasiun Cirebon. Oh, udah langsung berangkat ya. Karena memang kereta apinya tadi agak sedikit telat, nggak tahu ya awal apa telat. Kalau dari jadwalnya 9.48 dan akan segera diberangkatkan pada pukul 9.53. Mau lihat sebelah sini. Nggak ada yang spesial sih dari sebelah sana sampai sini. Ya udah. Kereta api Argo Muria persiapan berangkat stasiun Cirebon. Let's go. Oke, tepat waktu pada pukul 9.53 perjalanan kereta api Argo Muria dilanjutkan kembali menuju ke arah Semarang. Dan ini kita stay di kanan dulu ya sampai stasiun Cirebon Perujakan. Karena nanti di stasiun Cirebon Perujakan kita bakal lewat di percabangan yang memisahkan dua jalur, satunya menuju ke arah Semarang, satunya lagi ke arah Jogja Purwokerto ya, Jogja via Purwokerto. Dan perjalanan kita akan belok ke arah kiri karena kita akan menyusuri jalur Pantura, jalur Tegal, Kalongan, Semarang, Surabaya, tapi kita cuma sampai Semarang aja. Ini ada apa ya? Wow, Train 131 ini SSMG terbaru, Train 131 jadi sampai. Apakah untuk Ranggajati? Mungkin. memasuki area Kabupaten Brebes ya. Dan biasanya kalau misalnya di Brebes tuh tinggal dikit, jadi kita udah sampai di Tegal. Jadi mungkin sekitar 15-20 menit lah kita perkiraan di antara itu 15-20 menit kita bakalan sampai di stasiun Tegal. Tapi kalau kemarin itu sempat naik Tegal Bahari dan kita stop di Tegal, untuk di Argo Muria ini kita bakal lanjut lagi 12 sampai ke Semarang. Nah, ini cuacanya kayaknya di luar kayak agak sedikit mendung, cuma masih kerasa panas sedikit. Tidak tahu apakah hujan atau tidak, semoga saja tidak, karena agak ngeri kalau misalnya area Pantura hujan ya, apalagi nanti kita bakal lewat di pinggir pantai. Semoga aja nggak hujan.
Oke, kita sekarang sudah di stasiun Tegal dan agaknya kita langsung disuruh berangkat ya. Tuh langsung dibunyiin bel keberangkatan. Dari tadi Argo Murianya ngebut terus ya, kayak nggak ada waktu sejenak buat berhenti agak lama gitu. Ini sekarang kalau dari jadwalnya sih harusnya berangkatnya 10.45 apa ya? Saya juga lupa. Tapi kalau ngeliat penumpang masih pada di luar ya udahlah. Nah, Argo Muria ternyata nyusul Tawang Jaya Premiumnya juga di stasiun Pemalang ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah di kanan. Dan setelah stasiun Tegal, kereta apinya akan kembali berhenti di stasiun Pekalongan dan kita dari Pribitin disuruh masuk. Biar kita bantu tutup aja. Oke, Argo Muria berangkat Tegal. Cepet banget. Kita masuk Pekalongan. Pemberhentian terakhir kereta api Argo Muria sebelum tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Pekalongan ini berhentinya cuma 2 menit doang, 11.20 sampai 11.22. Kayaknya cuma buat turun penumpang doang. Kayaknya ada kan penumpang yang naik dari Pekalongan. Nah, setelah stasiun Pekalongan, kereta api Argo Muria akan melewati jalur-jalur pinggir pantai, tepatnya di area Kabupaten Batang. Oke, keretanya udah berangkat, cuma berhenti 2 menit.
stasiun lagi yang harus kita lewati untuk segera tiba di stasiun Semarang Bang Jateng. Nah, sebelum perjalanan kereta api Argomuria berakhir, saya ingin sedikit cerita mengenai perjalanan hari ini. Perjalanan yang cukup menyenangkan ya, karena akhirnya saya berkesempatan untuk mencoba naik kereta api New Generation yang lewat Pantura dan yang cuma mentok sampai Semarang. Kalau jalur Pantura itu kan selain Argomuria sebenarnya masih ada banyak, ada Argo Bromo Anggrek, ada Jayabaya, ada Semarang. Cuman karena yang terang itu ada Argomuria dan Argo Sindoro, alhamdulillah akhirnya sekarang kesampaian naik kereta api Argomuria yang dari Gambir. Semoga di lain kesempatan bisa mencoba Argo Sindoro yang dari Semarang. Nah, untuk perjalanan kereta api Argomuria sendiri tadi kita sudah mulai dari stasiun Gambir pada pukul 7.15. Buat teman-teman yang pengen naik selain dari stasiun Gambir, kereta api Argomuria juga melayani naik turun penumpang di Jatinegara dan Bekasi untuk Daob 1, untuk Daob 3 sendiri di stasiun Cirebon. Lalu di Daob 4 itu ada di stasiun Tegal, Pekalongan, dan ya keretanya mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Untuk waktu tempuh sekitar 5 jam 10 menit, ini cukup worth it ya teman-teman, karena perjalanannya tidak terlalu lama dan memang waktu tempuhnya cukup efisien untuk orang yang pengen cepet-cepet nyampe gitu di Semarang. Nah, untuk kereta api Argomuria sendiri itu untuk sehari full itu perjalanannya ada 3 kali perjalanan. Jadi Argomuria yang saya naiki ini adalah Argomuria pagi keberangkatan dari stasiun Gambir, dan memang regulernya berangkatnya pada pagi hari dari Gambir. Nanti sampai di Semarang, istirahat sebentar rangkaiannya sampai jam 5 sore. Nanti jam 5 sore kereta api Argomuria akan kembali ke arah, dan nantinya setelah nyampe di Gambir akan kembali lagi menuju ke Semarang Tawang. Nah, berkebalikan dengan kereta api Argomuria, kereta api Argo Sindoro pemberangkatan paginya dari Semarang. Jadi kalau misalnya Argomuria paginya dari Gambir, Argo Sindoro paginya dari Semarang. Nah, dari Semarang sampai Gambir, istirahat di Gambir sampai jam 16.45, balik ke arah Semarang lagi, nyampe Semarang balik lagi ke Gambir, dan siklusnya akan berputar seperti itu setiap hari selama PPK 2022. Untuk fasilitas di kereta api Argomuria sendiri ini udah nyaman banget ya teman-teman, apalagi saya senangnya warna dari kursi dari kereta api Argomuria ini sama kayak kursinya KA5, karena mungkin K1 angkatan 2025 menurut awal mungkin ya, jadi dapat kursi spesial gitu. Jadi warnanya coklat abu-abu, perpaduan coklat sama abu-abu, jadi bikin nggak tahu ya, kayak kalau saya sendiri rasanya kayak sejuk aja gitu di mata. Dan ya dengan fasilitas yang ada, jalan di Argomuria ini jadi sangat menyenangkan dan sangat sangat sedih lah. Kita udah mau nyampe di Semarang, coba aja bisa lama gitu, tapi ya jangan lama-lama juga. Lama nanti kayak Argomuria tanggal 1 Agustus putar dulu ke arah Bandung. Ya semoga terjadi ya. Nah, untuk harga sendiri kereta api Argomuria, nah karena saya naiknya di hari Jumat, ini ada perbedaan harga untuk keberangkatan Jumat Sabtu Minggu dan Senin sampai Kamis. Tapi tergantung situasi juga. Kalau misalnya hari weekdays-nya itu di hari liburan, itu mungkin harga
gratis ya teman-teman, bisa mendapat harga di angka 410.000. Mungkin untuk cerita perjalanan kereta api Argo Mulia hari ini cukup sekian ya teman-teman, karena kurang lebih 30 menit lagi kereta api akan tiba di stasiun Semarang Tawang Jalan. Oke, jadi karena sekarang saya sudah tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, menjadi tanda kalau perjalanan kereta api Argo Mulia sudah berakhir ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah tiba dengan selamat di Semarang. Dan ya, video kali ini saya akhiri ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di perjalanan-perjalanan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.